lewat jam 12 malam. Rumah Sakit Wijaya Sehat sudah berdiri lebih dari 30 tahun di tengah kota kecil bernama Purwasari. Meskipun dari luar tampak modern dan bersih, warga sekitar tahu betul ada sesuatu yang aneh di balik dinding-dindingnya. Terutama di lantai 3 sayap timur, tempat ruang operasi lama berada, yang konon sudah tidak digunakan lagi. Suatu malam hujan deras mengguyur kota. Seorang perawat magang bernama Dina sedang bertugas shift malam untuk pertama kalinya. Saat hendak menuju ruang farmasi, ia mendengar suara tangisan samar dari lantai 3. Suara itu lirih, penuh sesal, seperti seseorang yang sedang merintih kesakitan. Awalnya ia mengira hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi saat suara itu terdengar lagi, lebih jelas, "Tolong, sakit, tolong aku." Ia tak bisa menahan rasa penasarannya. Meski dilarang keras naik ke lantai itu, Dina memberanikan diri. Tangga menuju lantai 3 gelap dan berdebu. Lampu lorong berkedip-kedip, dan udara di sana terasa lebih dingin dari ruangan lain. Di ujung lorong, ada satu pintu dengan papan kayu tua bertuliskan, "Ruang Operasi 03 DITU-TUP". Pintu itu sedikit terbuka, dan dari dalamnya menguar bau anyir darah dan formalin yang menyengat. Saat Dina menyentuh gagang pintu, tiba-tiba, brak, pintu menutup sendiri dengan keras, dan semua lampu lorong padam. Dalam kegelapan, Dina mendengar suara langkah kaki, pelan, terbungkus, seperti kain diseret di lantai. "Aku tidak pernah sembuh." Dina menoleh. Di balik ujung lorong, sosok tinggi berbungkus kain kafan lusuh perlahan muncul, wajahnya remuk, matanya bolong, dan dari sela-sela kain, darah terus menetes ke lantai. Dia bukan pasien, dia bukan orang hidup, dia adalah Andi Gunawan, pasien yang meninggal secara misterius saat operasi sederhana 4 tahun lalu. Warga bilang, dia korban malpraktik, dan jasadnya dikubur diam-diam oleh pihak rumah sakit agar nama baik tidak tercoreng. Kini, ia kembali untuk membalas dendam. Dina membeku, napasnya memburu, jantungnya seperti akan pecah. Sosok itu, pocong berwajah remuk dan berlumuran darah, terus melangkah mendekatinya, menyeret kain kafannya yang basah dan lusuh di lantai keramik yang dingin. Suara gemeretak tulang dari dalam kain kafan terdengar setiap kali pocong itu bergerak, menandakan tubuhnya yang sudah tidak utuh. Dina mundur perlahan, tapi kakinya terpeleset oleh genangan darah yang entah dari mana datangnya. Ia jatuh terduduk. Saat ia mencoba merangkak menjauh, tangannya menyentuh sesuatu, kasur operasi tua yang sudah berkarat, berlumur noda hitam keunguan, seperti darah yang mengering bertahun-tahun lalu. Tiba-tiba, pintu ruang operasi terbuka sendiri perlahan, mengeluarkan bunyi decitan mengerikan. Suara dari dalam terdengar samar. Lebih besar dari, "Pasien atas nama Andi Gunawan, persiapan anestesi, skalpel, cepat." Dina tercekat. Itu suara rekaman operasi. Tapi siapa yang memutar rekamannya? Di dalam ruangan, lampu operasi menyala sendiri. Meja bedah seperti baru digunakan. Alat-alat medis berdiri rapi, namun semuanya berkarat dan tampak usang. Di tengah meja operasi, ada bekas tubuh yang sepertinya pernah dibedah. Masih ada bercak darah basah, seperti operasi itu baru saja selesai. Atau belum selesai. Langkah kaki kain kafan itu mendekat lagi. Dina memberanikan diri menatap langsung ke arah pocong itu. Matanya kosong. Mulutnya terbuka dengan gigi-gigi yang patah. Dan dari celah matanya mengalir darah segar. Lalu, ia berbicara, "Lebih besar dari, aku tidak mati. Aku dibunuh di sini, oleh mereka." Dina ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Pocong itu kini hanya berjarak 2 meter darinya. Lalu, seperti film yang diputar mundur, wajah pocong itu berubah menjadi wajah manusia hidup,
wajah Andi Gunawan sebelum ia meninggal. Ia tampak normal, namun penuh kepanikan. Potongan-potongan memori melintas dalam bayangan Dina, seperti seseorang mentransfer mimpi buruk langsung ke dalam pikirannya. Andi Gunawan datang ke RS Wijaya Sehat hanya untuk operasi usus buntu. Dokternya, Dokter Derajat, dokter senior namun sudah mulai pikun dan sembarangan melakukan operasi tanpa pemeriksaan lengkap. Anestesi terlalu sedikit. Dalam kesadarannya yang terjaga separuh, Andi merasakan sayatan pertama. Ia mencoba menjerit, namun mulutnya dibekap. Beberapa suster panik, tapi dokter Derajat tetap memotong. Dalam kesakitan luar biasa, Andi menggeliat di meja operasi. Darah mengucur deras karena kesalahan prosedur. Ia kejang-kejang, lalu diam. Hidupnya direnggut dalam penderitaan. Jenazahnya tidak pernah dicatat sebagai korban malpraktik. Catatan medis diubah. Nama Andi dihapus dari sistem. Jenazahnya dikubur diam-diam malam itu juga, dibungkus seadanya, kain kafan rumah sakit bekas. Kembali ke masa kini. Dina, tolong aku, jangan biarkan mereka menghapusku. Mereka akan membunuh yang lain. Sama seperti aku, suara pocong itu bergetar, seperti menahan dendam yang membatu. Tiba-tiba, semua lampu mati. Lorong menjadi gelap gulita, dan suara aneh mulai terdengar dari setiap sudut rumah sakit. Jangan biarkan dia tenang. Harus ada yang menggantikan. Kau yang berikutnya. Satu persatu ruang rawat mulai mengalami keanehan. Pasien berteriak melihat sosok berbungkus kain kafan berdiri di ujung ranjang mereka. Perawat lain mulai merasa mual, muntah darah, dan beberapa mengaku melihat bayangan Andi duduk di ruang tunggu dengan perut terbelah terbuka. Sementara itu, di ruang bawah tanah, arsip lama RS Wijaya Sehat, seorang satpam malam, Pak Rudi, membuka map merah tua tanpa nama. Di dalamnya, laporan otopsi rahasia, dan satu foto yang membuat darahnya membeku. Foto wajah Andi Gunawan, sesaat sebelum dikuburkan. Matanya masih terbuka, dan ia tersenyum. Hujan di luar tak kunjung reda. Petir menggelegar bersahut-sahutan, seakan menegaskan bahwa malam ini bukan malam biasa. Rumah sakit Wijaya Sehat tampak tetap tenang dari luar, namun di dalamnya, keganjilan mulai terasa semakin nyata. Dina berhasil kabur dari lantai 3, napasnya memburu, wajahnya pucat pasi. Ia berlari menuruni tangga, tapi setiap lantai yang ia lewati, selalu terdengar suara langkah berat, seperti sesuatu mengikuti dari belakang, pelan tapi pasti. Ia tidak berani menoleh, tapi ia tahu, dia diikuti. Sampai di lantai 2, ia menabrak seorang perawat senior bernama Suster Rini, yang kaget melihat kondisi Dina. "Kamu kenapa? Dari mana? Kok mukamu kayak lihat setan?" Dina hanya bisa menunjuk ke atas, gemetar. Dia belum mati. Dia dicincang hidup-hidup. Dia di sana. Suster Rini tampak pucat. Ia memandang ke arah tangga. Sejenak, ia membeku. Kemudian berkata dengan suara lirih, "Cepat masuk ke ruang staf, jangan tanya apa-apa." Mereka masuk ke ruang staf. Pintu langsung dikunci. Suster Rini menghela napas dalam-dalam, lalu duduk di kursi, menatap Dina penuh ketakutan yang sulit disembunyikan. "Kamu lihat Andi?" "Iya." Dina menatapnya, terkejut. "Kamu tahu?" Rini menatap kosong ke dinding. Beberapa tahun lalu, Suster Rini termasuk salah satu perawat yang membantu saat operasi Andi Gunawan. Ia masih muda saat itu, baru 2 tahun bekerja. Malam operasi itu, ia ingat betul, Andi terus mengerang, meronta, dan memohon agar operasi dihentikan. Tapi dokter Derajat, yang sudah mulai pikun, menganggap itu halusinasi pasien. "Abaikan, dia cuma panik," kata dokter itu dingin sambil terus memotong jaringan usus. Suster Rini yang tak tega mencoba menghentikan dokter, tapi diancam akan dipecat.
Kalau kamu buka suara, karirmu habis. Ancam dokter. Derajat. Setelah operasi gagal dan Andi meninggal di meja bedah, mereka menyembunyikan jasadnya. Manajemen rumah sakit memerintahkan semua staf yang tahu untuk diam. Tidak boleh ada laporan. Tidak boleh ada dokumentasi. Andi dikubur pukul 2 dini hari, dibungkus kain kafan seadanya. Jenazahnya tidak pernah masuk daftar kematian rumah sakit. Semuanya dipalsukan. Dan sejak itu, rumah sakit tak pernah benar-benar tenang. Kembali ke masa kini, kami kira setelah dia dikubur, semuanya selesai, kata Rini dengan mata berkaca-kaca. Tapi tiap tahun, tepat tanggal kematiannya, dia kembali. Ada yang sakit mendadak, ada yang mati tanpa sebab, ada pasien yang mengaku didatangi pria berlumuran darah minta tolong. Bahkan beberapa dokter yang dulu terlibat menghilang. Dan kamu tahu apa yang paling menakutkan? Dina menggigil. Apa? Ruang operasi tempat Andi mati, tidak pernah benar-benar ditutup. Kami kunci, kami segel, tapi tiap malam, lampunya menyala sendiri. Dan kadang, kami dengar suara alat operasi berbunyi dari dalam. Tiba-tiba, lampu ruangan padam. Suasana hening seketika. Suara berat bergetar dari speaker intercom ruangan. Lebih besar dari skalpel, anestesi. Awasi denyut jantung, dia belum mati. Dina dan Rini terdiam. Intercom itu sudah mati bertahun-tahun. Lalu terdengar ketukan di pintu. 3 kali, pelan, teratur. Rini meraih senter dan mengarahkan cahaya ke pintu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Senter Dina tiba-tiba menyorot ke bawah, dan ia melihat jejak darah mengarah ke ruangan mereka. Segar, masih menetes. Seolah-olah seseorang yang tubuhnya terbuka tengah berjalan perlahan-lahan menuju mereka. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Diikuti suara gemeretak, seperti seseorang sedang menekan gagang pintu dari luar. Lebih besar dari, aku belum selesai dioperasi. Dina mulai menangis. Rini menutup mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Ketika mereka mengintip dari jendela kecil di pintu, mereka melihat bayangan putih berdiri di lorong, kain kafan menjuntai kotor, tubuh pucat dengan perut terburai, dan mata hitam kosong menatap langsung ke arah mereka. Tiba-tiba alarm kebakaran menyala sendiri di seluruh rumah sakit. Tapi tidak ada api, tidak ada asap. Namun, semua pasien di lantai 2 mulai menjerit. Karena mereka semua melihat satu sosok yang sama. Pocong Andi Gunawan, berdiri di kaki ranjang masing-masing. Dan ia tersenyum. Alarm kebakaran masih meraung di seluruh rumah sakit, namun tidak ada satupun petugas pemadam yang datang. Tak ada api, tak ada asap, hanya suara yang membelah keheningan dan jeritan pasien dari berbagai kamar. Di lantai 2, suasana berubah menjadi kekacauan. Pasien-pasien histeris, beberapa mulai mengalami gangguan kejiwaan mendadak. Mereka semua mengaku melihat sosok yang sama, pria berbalut kain kafan berdiri di kaki ranjang mereka, memperlihatkan isi perut yang terburai, wajah remuk, dan suara lirih penuh kesakitan. Lebih besar dari, kenapa aku tidak dibela? Kenapa aku tidak diberi kesempatan hidup? Dina dan Suster Rini masih terkunci di ruang staf, mendengarkan semuanya dari balik pintu. Detik demi detik berlalu bagai jam. Di luar, suara langkah terbungkus kafan terdengar menjauh, namun belum menghilang sepenuhnya. Kemudian, ponsel Rini bergetar. Panggilan dari dokter. Derajat. Dengan tangan gemetar, Rini menjawab. Dok, dia kembali. Suara di ujung telepon terdengar berat. Lelah. Tapi tidak terkejut. Lebih besar dari, aku tahu. Aku sudah dengar kabar dari Satpam. Dia memang akan kembali malam ini. Sudah waktunya. Apa maksudnya? Tanya Rini. Aku di ruang ICU kosong sekarang. Suruh Dina ke sini. Aku harus bicara langsung dengannya. Dina yang mendengar percakapan itu langsung menolak. Aku nggak mau ketemu. Semua ini karena dia, kan?
Dia yang membunuh Andi. Namun Rini meyakinkan, kalau kamu mau keluar dari rumah sakit ini hidup-hidup, kamu harus dengar sendiri pengakuan dari orang yang menyembunyikan kematian Andi. 15 menit kemudian, dengan langkah perlahan dan napas tertahan, Dina dan Rini tiba di ruang ICU kosong. Ruangan itu dingin, bau obat sangat menyengat. Lampu menyala temaram, dan di sudut ruangan, duduklah dokter Derajat, mengenakan jas dokter lamanya, yang kini terlihat lusuh dan penuh bercak darah tua. Dina berdiri mematung. Dokter itu tak langsung bicara. Ia menatap lurus ke dinding, seperti melihat sesuatu dari masa lalu. Lebih besar dari, kau tahu, aku tak pernah berniat membunuhnya. Tapi malam itu, semuanya berjalan di luar kendali. Ia mengambil rekaman suara dari alat perekam tua dan memutarnya. Rekaman itu memperdengarkan proses operasi Andi secara detail. Lebih besar dari, pasien belum sepenuhnya tertidur. Dok, dia masih sadar. Tutup mulutmu. Kita lanjutkan. Dok, darahnya terlalu banyak keluar. Biar cepat, lanjutkan pemotongan jaringan. Suara jeritan Andi terdengar samar di latar belakang. Lalu, suara jantung yang berhenti. Hening. Kenapa kalian teruskan? Dia belum dibius penuh. Teriak Dina marah. Dokter Derajat hanya tersenyum pahit. Karena waktu itu, ada pejabat penting yang sedang butuh ruang operasi darurat. Kalau kami hentikan operasi Andi, kami dianggap tidak profesional. Mereka tidak ingin tahu siapa Andi. Dia cuma penghalang. Air mata Dina mengalir. Ia menatap dokter tua itu penuh benci dan kasihan sekaligus. Lebih besar dari, setelah dia mati, kami tak punya waktu menyusun laporan. Atas perintah direktur saat itu, jasadnya langsung dikuburkan. Kami semua dapat kompensasi untuk tutup mulut. Tapi tidak ada dari kami yang bisa tidur tenang. Dokter Derajat menunjuk tangannya sendiri, kulitnya penuh goresan, seperti cakaran. Setiap malam aku didatangi. Awalnya cuma mimpi, tapi kini dia sudah bisa menyentuhku, menyeretku. Dina memperhatikan, di belakang dokter, ada jejak darah basah mengarah masuk ke ruangan, tanpa tahu dari mana asalnya. Dokter Derajat berdiri perlahan, matanya kosong. Lebih besar dari, dia bilang, dia akan membawa satu orang malam ini. Tapi bukan sembarang orang. Dia ingin pengakuan di depan semua orang. Dia ingin dilihat, dia ingin diingat. Kalau tidak, dia akan terus datang. Malam demi malam, menyeret lebih banyak nyawa, kurang dari. Tiba-tiba, lampu padam. Seluruh rumah sakit terbenam dalam kegelapan. Dari dinding ruang ICU, darah mulai merembes keluar, menetes ke lantai seperti tangisan. Bau busuk mayat menyergap ruangan. Dina memegang erat tangan Rini. Di sudut ruangan, suara langkah kembali terdengar. Pelan, berirama, diseret, dum, dum, dum. Senter menyala, dan dia muncul. Sosok itu kini tak lagi hanya kain kafan biasa. Tubuhnya berlumur darah segar, mulutnya terbuka lebar, matanya penuh dendam, dan dari perutnya yang terbuka, masih tampak usus menggantung, bergerak pelan seperti masih hidup. Dokter Derajat mulai menangis. Lebih besar dari, maafkan aku, Andi, aku sudah tua, aku akan segera mati. Tapi pocong itu tidak bergerak ke arah Derajat. Ia menatap langsung ke arah Dina. Dan dengan suara berat, lebih besar dari, kau, satu-satunya yang melihatku. Kau, yang akan membawa kisahku keluar dari sini. Atau, aku akan membuat rumah sakit ini jadi kuburan semua. Lampu menyala sekejap. Dina terjatuh pingsan. Dokter Derajat menjerit. Dan Suster Rini melihat dengan mata kepala sendiri. Pocong itu menembus tubuh dokter tua itu, dan hilang. Namun tubuh dokter Derajat masih berdiri. Matanya kini hitam pekat. Wajahnya berubah. Senyum yang muncul di wajahnya bukan miliknya.
Itu senyum Andi Gunawan. Dina terbangun di ruang perawatan sementara. Kepalanya berat, napas sesak. Suster Rini duduk di sampingnya, wajahnya lelah dan pucat. Di luar ruangan, tidak terdengar suara apapun, tidak ada suara alarm, tidak ada langkah petugas. Hening, seperti rumah sakit itu telah menjadi kuburan sunyi. Dia ada di tubuh Dokter Derajat, kata Rini pelan. Dina terdiam, mengingat terakhir yang ia lihat, wajah Dokter Derajat yang tiba-tiba berubah menjadi Andi Gunawan. Sementara itu, di ruang utama rumah sakit, Dokter Derajat, atau sosok yang kini menghuni tubuhnya, berjalan menyusuri lorong dengan langkah kaku. Setiap ia lewati ruangan, lampu berkedip. Pasien-pasien yang masih sadar langsung kejang-kejang atau tak sadarkan diri. Beberapa bahkan meninggal dengan posisi mata membelalak, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seluruh CCTV rumah sakit merekam kejadian aneh. Lampu menyala padam sendiri. Pintu ruangan terbuka dan tertutup tanpa alasan. Bayangan putih melintas cepat. Dan yang paling mengerikan, di salah satu rekaman kamera lorong lantai 2, terlihat Dokter Derajat berbicara dengan bayangannya sendiri, tapi bayangannya tertawa, meski dirinya diam. Direktur rumah sakit dan petugas lain mencoba menghubungi pihak luar, tidak ada sinyal. Telepon mati, listrik rumah sakit padam total. Genset cadangan menyala sendiri, namun hanya untuk beberapa ruangan tertentu. Sisanya gelap total, semua akses pintu keluar rumah sakit terkunci otomatis. Bahkan jendela yang dibuka paksa oleh satpam tertutup sendiri. Seolah-olah rumah sakit itu hidup dan tidak ingin siapapun keluar. Setelah merasa cukup kuat, Dina memaksa keluar dari ruangan. Ia tak bisa hanya diam. Ia tahu, satu-satunya cara agar Andi Gunawan berhenti meneror adalah membuka semuanya ke publik. Menunjukkan semua bukti bahwa rumah sakit ini telah menyembunyikan kematian seorang pasien dengan kejam dan tidak manusiawi. Rini mengingat ada ruang arsip rahasia di bawah basement. Tempat catatan kematian disimpan, dan juga rekaman lengkap operasi Andi. Tapi tidak ada yang pernah masuk ke sana sejak ruang itu ditutup bertahun-tahun lalu. Dengan hanya satu senter dan napas teratur yang dipaksakan, Dina dan Rini menuruni tangga sempit menuju basement. Lorong menuju ruang arsip sempit dan pengap. Dinding-dindingnya penuh jamur. Di ujung lorong, ada pintu baja berkarat. Kunci gemboknya sudah usang, tapi terbuka. Begitu mereka masuk, bau mayat membusuk langsung menyergap. Ruang arsip itu lebih seperti kamar mayat. Rak-raknya tinggi, penuh berkas dan kaset VHS lama. Beberapa dokumen sudah rusak dimakan rayap. Tapi di bagian paling belakang, di laci bertuliskan, kasus tertutup 2019, mereka menemukan map merah tua dengan label AG, Operasi Usus Buntu, tidak selesai. Dina membuka map itu. Di dalamnya, foto kondisi tubuh Andi sesaat setelah operasi. Hasil rekam medis, catatan saksi perawat, dan yang paling penting, rekaman suara asli dari ruang operasi berdurasi 17 menit. Dengan jelas memperdengarkan proses saat Andi masih sadar. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara pintu berderit. Mereka menoleh. Dokter Derajat berdiri di sana. Tapi bukan lagi dia. Wajahnya sudah bukan manusia. Kulitnya tampak mulai membusuk. Bola matanya satu menggelantung. Saat berbicara, suaranya berlapis, kadang suara Derajat, kadang suara Andi. Lebih besar dari, sudah kau temukan. Kalau iya, sekarang saatnya kau tunjukkan pada dunia. Rini mencoba melawan. Ia menghalangi Dina. Jangan dekati dia. Dia bukan manusia lagi. Namun Dina, perlahan, maju dengan tangan gemetar membawa map merah. Aku bersumpah akan menyebarkan ini. Aku akan ceritakan semuanya. Aku akan buat semua orang tahu bahwa kamu bukan gila. Kamu korban. Untuk pertama kalinya, tubuh Dokter Derajat berhenti bergerak.
Wajahnya kembali perlahan, seolah-olah Andi di dalamnya mendengar dan merespons. Lalu, suara lirih terdengar dari balik mulut busuk itu. Lebih besar dari, kalau kau tepati janjimu, aku akan pergi. Namun tepat saat itu, suara alarm kembali berbunyi. Dan dari seluruh dinding ruang arsip, darah menyembur keluar, membentuk tulisan. Terlambat, di atas rak arsip, sesosok pocong lain muncul. Tubuhnya menghitam, matanya kosong, dan perutnya berlubang. Tapi bukan Andi, itu pasien lain. Dan di belakangnya, muncul satu lagi. Dan satu lagi, puluhan pocong, berjejer di lorong ruang arsip. Semuanya korban, semuanya diam, tapi menatap langsung ke arah Dina. Lebih besar dari rumah sakit ini telah menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang diketahui. Andi bukan satu-satunya korban. Pocong lain mulai bangkit. Lorong basement tempat arsip lama berada kini dipenuhi keheningan pekat yang menyesakkan. Dina menggenggam erat map merah berisi bukti kejahatan rumah sakit. Tapi matanya terpaku ke depan. Puluhan sosok pocong berdiri diam. Tidak bergerak, namun mata mereka terbuka, menghitam, menyala dalam gelap. Tidak ada suara, hanya deru napas Dina dan Suster Rini yang memburu tak menentu. Pocong-pocong itu berbeda, kain kafan mereka bukan putih, tapi beragam warna, kotor, terbakar, berkarat darah. Sebagian tubuh mereka cacat, ada yang perutnya berlubang, ada yang tanpa wajah, ada yang separuh tubuhnya meleleh, seperti dibakar. Dan perlahan, satu persatu, mereka menundukkan kepala. Bukan untuk mengancam, tapi seperti menyerahkan amanah. Mereka ingin dibongkar, mereka ingin dunia tahu. Dari antara barisan pocong itu, muncul lagi sosok Andi Gunawan, berdiri paling depan. Wajahnya kini tidak lagi mengerikan seperti sebelumnya. Matanya masih kosong, tapi bibirnya sedikit terbuka, seperti ingin bicara. Dina menatapnya, air mata mengalir perlahan. Lebih besar dari, aku akan ceritakan semuanya, bisiknya. Aku janji. Andi perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke langit-langit, arah ke atas. Ke atas, tanya Dina. Suster Rini terkejut. Ruang rapat direksi. Dina paham. Di sanalah semua keputusan kelam dibuat. Di ruang rapat itu, catatan manipulasi, penandatanganan surat kematian palsu, pemalsuan rekam medis, semuanya ada di sana. Mereka naik ke lantai 4 dengan menggunakan tangga darurat. Lift sudah tidak bisa diakses. Setiap anak tangga mereka injak, terdengar seperti jeritan pelan dari dinding. Sesampainya di depan ruang rapat, pintunya terkunci. Tapi anehnya, ketika Dina memegang gagangnya, kunci terbuka sendiri. Ruangan itu gelap, tapi begitu masuk, lampu neon menyala satu persatu. Dan di dinding utama, tergantung foto besar para dokter pendiri rumah sakit. Termasuk dokter Derajat, di bawahnya tertulis, mereka yang menghidupkan dan menguburkan. Tulisan itu sebelumnya tidak ada. Di atas meja panjang rapat, tersusun rapi beberapa berkas dengan stempel palsu, surat kematian, persetujuan operasi tanpa tanda tangan keluarga, dan laporan manipulatif atas nama banyak pasien. Suster Rini membuka satu map. Di dalamnya, nama-nama yang cocok dengan rekam pocong-pocong yang tadi mereka lihat di basement. Halimah, mati saat transfusi darah karena infeksi. Yanto, meninggal setelah operasi tulang belakang yang salah prosedur. Ayu, bocah 12 tahun yang tak pernah keluar dari ruang UGD. Semua kasus, tidak pernah dilaporkan. Semuanya, hilang dari catatan resmi. Dina mengambil ponselnya. Ia mulai merekam semua bukti. Ia tahu, jika malam ini ia bisa keluar hidup-hidup, dia akan kirim semua ke media. Akan viralkan, akan melibatkan polisi, akan membuka kuburan yang selama ini ditutup oleh seragam putih. Tapi, tiba-tiba layar ponselnya mati. Dan,
Dari jendela besar ruang rapat, bayangan putih berdiri di atap gedung seberang. Diam, menatap ke arah mereka, pocong Andi Gunawan. Lagi, tapi kali ini, tubuhnya tidak utuh. Ia mulai membusuk cepat, seperti sedang hilang. Seolah waktunya di dunia ini, hampir habis. Alarm kembali menyala, namun bunyinya bukan seperti biasa. Bukan seperti sirine, tapi seperti tangisan. Seluruh rumah sakit seakan meratap. Tangisan bergema dari dinding, dari ventilasi, dari lantai. Tangisan semua korban. Dina terjatuh di tengah lorong, tak kuat menahan tekanan. Rini memeluknya erat. Kita harus keluar, sekarang, sebelum semuanya dikubur kembali. Saat mereka mulai berlari menuju tangga keluar, lorong perlahan berubah. Dinding-dinding menghitam, ubin mulai retak, dan cat-cat tembok terkelupas. Rumah sakit seperti sedang mati. Dan di ujung lorong, berdiri sosok terakhir. Bukan Andi, bukan pocong lain, tapi direktur lama rumah sakit, mengenakan jas panjang. Mata bolong, mulut menjahit sendiri, dan dari dadanya, kafan menyembul keluar. Dia juga sudah mati, namun masih menjaga rahasia. Lebih besar dari semua mulai terlihat. Semua mulai terkuak, tapi keluar dari rumah sakit belum tentu berarti selamat. Karena tempat ini, sudah menjadi kuburan hidup sejak lama. Dan tidak semua yang mati, ingin diingat. Dina dan Suster Rini berdiri kaku di ujung lorong lantai 4. Di hadapan mereka, sosok direktur lama rumah sakit, yang sudah mati bertahun-tahun lalu, tapi kini muncul kembali dalam wujud mengenakan jas putih panjang. Tubuh membiru, kafan menyembul dari rongga dadanya, dan matanya kosong menghitam. Sosok itu tidak bicara, namun dari rongga mulutnya, asap putih keluar pelan, mendinginkan udara di sekitar. Dan di dinding di belakangnya, kata-kata muncul, seperti dicakar dari dalam tembok. Lebih besar dari, jangan keluarkan mereka, kurang dari. Dina mundur, pikirannya kacau. Tapi satu hal ia tahu, semua ini adalah usaha sistem rumah sakit mempertahankan rahasianya. Sosok-sosok pocong adalah korban. Tapi sosok direktur ini, penjaga rahasia. Suster Rini menggenggam tangan Dina, menyeretnya lari ke tangga darurat. Tubuh mereka lelah, nafas tersengal, tapi rumah sakit mulai runtuh secara perlahan. Tidak secara fisik, namun dalam dimensi, lantai-lantai terasa lebih panjang dari sebelumnya. Cahaya lampu mulai berubah warna jadi merah temaram, dan jam dinding berputar terbalik. Saat menuruni tangga, suara-suara dari dinding mulai terdengar. Lebih besar dari, aku tidak pernah ditandatangani. Ibuku tidak tahu aku mati di sini. Mereka bakar semua catatan kami. Lorong rumah sakit kini penuh luka. Bekas cakar di tembok. Genangan darah, aroma formalin dan daging busuk. Ketika Dina dan Rini akhirnya mencapai lantai dasar, semua lampu padam. Tapi di tengah kegelapan, sebuah lampu merah menyala dari ruang resepsionis. Di bawahnya, meja pendaftaran pasien penuh dengan dokumen yang tergeletak tak rapi. Dan, di atasnya, duduk Andi Gunawan. Namun kali ini, tubuhnya nyaris utuh kembali. Matanya tak sehitam sebelumnya, tapi sorot kesakitannya masih jelas. Ia menatap Dina, kemudian menunduk pelan. Lebih besar dari, aku ingin keluar. Bukan untuk membalas dendam. Aku hanya ingin ibuku tahu aku tidak kabur. Aku tidak berdosa. Aku tidak hilang. Tolong, bantu aku keluar dari tempat ini. Bawa semuanya keluar. Biar rumah sakit ini hancur bersama mereka. Dina mengangguk perlahan. Dan ketika ia menoleh ke belakang, seluruh pasien di ruang rawat lantai 1, sudah berdiri di pintu kamar masing-masing, memandangi mereka. Wajah-wajah mereka kosong. Beberapa mengenakan pakaian operasi yang masih berdarah. Ada yang tanpa tangan. Ada yang kakinya tidak utuh. Namun tidak satu pun dari mereka menyerang. Mereka
mengiringi Dina menuju pintu keluar. Gerbang otomatis masih tertutup, tapi dari luar, fajar mulai menyingsing. Sinar mentari menembus kaca pintu utama, dan untuk pertama kalinya sejak malam mengerikan itu dimulai, cahaya alami masuk ke dalam rumah sakit. Dina berdiri di depan pintu. Map merah ada di pelukannya. Suster Rini berdiri di belakang, mengangguk. "Kalau kamu bisa bawa ini keluar, semuanya akan tahu," katanya. "Tapi ingat, tidak semua akan percaya. Tapi Andi akan bebas." Pintu terbuka perlahan-lahan. Tapi sebelum Dina keluar, suara berat terdengar dari lantai atas. "Lebih besar dari, kau tidak akan bisa menyelamatkan semuanya." Kurang dari, itu suara direktur lama. Dan saat Dina menoleh ke arah lorong belakang, dinding rumah sakit mulai berubah. Seperti mencair, tembok menggeliat seperti daging, langit-langit meneteskan darah. Dan lantai perlahan menjadi seperti kuburan massal. Rumah sakit ini mulai menutup dirinya, menolak dilucuti. Dina berlari, menerobos sinar matahari. Saat tubuhnya menembus pintu utama, suara jeritan mengerikan menggema di seluruh bangunan. Bangunan itu meraung. Jeritan gabungan dari puluhan, mungkin ratusan, roh yang selama ini terperangkap, bercampur dengan suara amarah mereka yang dulu berkuasa. Ketika Dina jatuh tersungkur di halaman parkir, matahari sudah terang. Dan saat ia menoleh ke belakang, rumah sakit itu terlihat kosong. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Dina tahu, ia membawa bukti dan kebenaran. Di pelukannya, map merah masih lengkap. Dan di dalamnya, rekaman operasi Andi, foto-foto pemalsuan catatan, dan daftar nama korban lainnya. Ia berhasil keluar, namun, Suster Rini tak pernah keluar. Lebih besar dari rumah sakit tidak hancur, tapi sudah terbuka. Dina berhasil membawa bukti keluar. Tapi pertanyaan muncul, apa yang akan dilakukan dunia dengan bukti ini? Apakah kebenaran akan membebaskan Andi dan roh-roh lainnya? Atau justru, rumah sakit ini akan menyeret lebih banyak nyawa untuk menutup luka lama? Pagi itu, langit mendung menggelayuti kota Purwasari. Dina duduk di ruang tamu rumah ibunya. Tubuhnya masih kotor, tangan gemetar memegangi map merah yang dibawanya dari rumah sakit. Mata ibunya memandang dengan campuran rasa cemas dan bingung. "Lebih besar dari, kamu dari mana semalaman, Nak?" "Rumah sakit bilang kamu tidak pernah masuk shift tadi malam." Dina hanya terdiam. Ia memutar isi map, foto-foto pasien, hasil autopsi yang dimanipulasi, rekaman suara, hingga laporan operasi Andi Gunawan yang memperlihatkan dokter memotong organ yang tak seharusnya disentuh. Semua ada di sana, tapi sesuatu terasa aneh. Logo rumah sakit di setiap dokumen samar. Tinta pada beberapa halaman mulai pudar. Dan sebagian isi kaset rekaman berubah menjadi statik kosong. "Lebih besar dari, apa yang terjadi pada bukti ini?" bisik Dina, panik. Ia tak tinggal diam. Sore itu juga, Dina pergi ke kantor media lokal, membawa semua dokumen dan rekaman yang masih tersisa. Ia memaksa bertemu editor senior, Pak Bambang, seorang jurnalis tua yang dulu pernah meliput skandal rumah sakit pada tahun 2009, namun diberhentikan tiba-tiba. Pak Bambang membaca dokumen itu lama. Sorot matanya tajam, tapi kemudian, ia meletakkan map perlahan. "Lebih besar dari, Nak, kalau kau masih sayang nyawamu, jangan teruskan ini. Lebih besar dari, rumah sakit itu bukan sekadar institusi medis. Ia diselimuti sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan tidak semua bisa dilawan dengan kertas atau suara rekaman. Lebih besar dari, kau pikir kau menyelamatkan roh-roh itu. Tidak, kau justru membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka." Dina kembali ke rumah. Ibunya sudah tidur, tapi ia tidak bisa memejamkan mata.
Saat jam menunjukkan pukul 1.12 malam, udara kamar berubah sangat dingin. Jendela berembun, dan dari balik kaca, seseorang berdiri di luar. Pocong, tapi bukan Andi. Ini adalah seorang wanita tua, dengan bagian wajah tertutup perban kasa penuh darah, kain kafannya compang camping, dan suaranya lirih ketika berbisik dari balik kaca. Lebih besar dari, namaku, Bu Murni, aku mati di bangsal bersalin, karena obat yang salah. Kau sudah membuka jalan, aku ingin anakku tahu aku tak tinggalkan dia. Dina menjerit, tapi ketika ibunya datang dan menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa di jendela. Keesokan harinya, Dina mulai menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara-suara yang tak dikenali. Lebih besar dari, terima kasih sudah membukakan pintu, kami akan keluar, satu persatu, kami tidak akan menyakitimu, kecuali kau menutup kembali pintunya. Sementara itu, di Rumah Sakit Wijaya Sehat, Direktur baru, Dr. Ratmo, berdiri di depan ruangan direksi lama. Tangannya bergetar saat membuka kunci. Ia menatap dinding yang dulu dipenuhi piagam dan penghargaan. Kini hanya satu lukisan tergantung. Lukisan direktur lama, tersenyum kaku, dengan latar belakang ruang operasi berdarah. Dan saat Dr. Ratmo hendak menoleh pergi, cermin di ruangan itu memantulkan sosok Andi Gunawan berdiri di sudut, menatapnya tanpa kelopak mata. Lebih besar dari Dina tidak hanya membawa keluar bukti. Ia membuka jalur bagi roh-roh yang selama ini terkunci. Sekarang, satu persatu, mereka muncul. Tidak untuk membalas dendam, tapi untuk menceritakan kisah mereka yang dibungkam. Tapi, apa yang terjadi jika di antara mereka, ada roh yang justru ingin membalas? Sudah 3 hari sejak Dina membawa pulang dokumen dari Rumah Sakit Wijaya Sehat. Ia tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam, suara dari luar jendela, di balik ventilasi, bahkan dari saluran pembuangan kamar mandi, terus memanggil namanya. Lebih besar dari, Dina, kau belum selesai, kami belum semua keluar. Pintu belakang yang tak pernah terkunci. Malam keempat, Dina didatangi oleh Suster Rini. Wajahnya pucat, matanya sembab. Lebih besar dari, aku tak kuat lagi. Dina, semalam anakku menangis karena melihat wanita berdarah-darah berdiri di samping tempat tidurnya. Lebih besar dari, kita harus mengakhiri ini. Suster Rini membawa selembar surat yang berhasil ia ambil diam-diam dari ruang direksi baru. Isinya, jadwal pengangkatan Dr. Ratmo sebagai direktur tetap, dan rencana renovasi besar-besaran rumah sakit, termasuk penutupan ruang bawah tanah dan ruang arsip lama. Lebih besar dari, mereka mau mengubur semua jejak, ucap Rini. Termasuk, arwah-arwah itu. Dina menatap surat itu dengan mata kosong. Tapi kemudian, satu ide muncul di benaknya. Lebih besar dari, kalau mereka mau mengubur, kita harus buka lebih besar. Biarkan semuanya keluar. Malam itu juga, Dina dan Rini menyelinap ke rumah sakit. Mereka membawa korek api, kamera inframerah, gergaji besi, botol bensin kecil. Target mereka jelas, ruang arsip, ruang operasi 4A, dan ruang penyimpanan obat usang. Semua tempat di mana korban malpraktik tercatat pernah terakhir kali hidup. Setelah memotong pagar samping yang mengarah ke basement, mereka kembali masuk. Suasana rumah sakit jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan petugas keamanan tak terlihat satupun. Seolah-olah tempat itu sudah tidak dijaga. Lorong basement tidak seperti biasanya. Kini lebih panjang, lampunya kedap-kedip, dan dindingnya seperti lembab, seperti baru saja terkena banjir darah. Aroma busuk menusuk hidup, dan di ujung lorong itu, berdiri 6 sosok pocong. Tapi bukan Andi Gunawan. Satu pocong mengenakan seragam bidan. Satu lagi berbalut jas operasi. Dan satu pocong tidak memakai kepala. Tapi mereka semua menatap Dina.
Tiba-tiba, satu suara muncul dari kegelapan. Lebih besar dari, "Jangan buka pintu, jangan bebaskan yang satu itu." Dina terhenti. Yang satu itu, Rini menunjuk ke ruang penyimpanan mayat lama yang kini digembok dari luar. Tapi anehnya, gembok itu sudah rusak. Seolah seseorang telah membukanya sebelum mereka. Ruang dingin dan mayat yang tidak pernah dimakamkan. Di dalam ruang penyimpanan itu, hanya satu lemari mayat yang masih tertutup rapat. Dina perlahan membuka lacinya, dan di dalam, terbaring mayat wanita muda, dengan tubuh rusak parah, dada terbuka bekas operasi, dan wajah yang hancur sebelah. Rini menjerit, itu bukan korban. Itu, pelakunya. Lebih besar dari, itu Dokter Gina. Dulu dia yang melakukan eksperimen ilegal pada pasien kejiwaan di lantai 3 yang ditutup. Wajah pocong-pocong di belakang mereka berubah tegang. Mereka mulai mundur, dan dari dalam lemari itu, tubuh mayat wanita itu mulai bergerak sendiri. Kebangkitan arwah terlarang. Dokter Gina tidak seperti pocong lain. Ia tidak terbungkus kafan. Tubuhnya meleleh seperti darah beku, dan saat ia bangkit, lantai di sekelilingnya retak. Lebih besar dari, kau, yang membuka pintu ini. Mereka semua dungu, mereka hanya korban, tapi aku adalah keadilan itu sendiri. Dia bukan korban. Dia adalah penjagal berdarah dingin, yang dibunuh oleh direktur lama setelah skandal mulai mencuat. Dan kini, setelah bebas, dia tidak ingin memberi kesaksian. Dia ingin melanjutkan eksperimen. Dengan manusia hidup, Rini menyiramkan bensin ke lantai dan menyalakan api. Lorong itu terbakar perlahan. Pocong-pocong lain tidak menjerit. Mereka tersenyum. Seperti tahu, ini cara mereka bebas. Api merambat cepat ke ruang arsip. Kamera Dina merekam semuanya. Ia hanya punya satu misi. Keluar dan menyebarkan semuanya. Tapi sebelum mencapai tangga keluar, seseorang menghalangi jalan. Dokter Ratmo, wajahnya pucat, matanya kosong. Dan dari belakang bajunya, kain kafan menjulur keluar. Lebih besar dari, aku sudah terlambat menghentikan ini. Kau harus keluar sekarang, Dina, sebelum rumah sakit ini benar-benar menjadi neraka. Lebih besar dari rumah sakit kini menjadi arena antara arwah korban dan pelaku. Tapi tidak semua arwah datang untuk minta tolong. Sebagian ingin melanjutkan kejahatan yang tidak sempat selesai. Kebakaran kecil di lorong bawah tanah belum berhasil menyebar luas. Asap tebal menggantung di udara. Api malah membuat kondisi rumah sakit terasa seperti neraka, panas, gelap, dan dipenuhi suara-suara jeritan dari dunia lain. Dina berdiri kaku, terperangkap di antara api, mayat hidup, dan direktur rumah sakit sendiri, Dokter Ratmo, yang kini tampak setengah hidup dan setengah mati. Wajah Dokter Ratmo mulai membusuk, namun ia belum sepenuhnya menjadi pocong. Matanya penuh darah, tetapi di dalamnya masih terlihat rasa bersalah. Lebih besar dari, aku, yang biarkan semua ini terjadi, katanya lirih. Gina seharusnya mati, tapi kami kubur dia hidup-hidup. Kami kira itu cukup. Dina hanya bisa membalas dengan gemetar, apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini. 14 tahun lalu, rumah sakit mengalami krisis keuangan. Dana dari pemerintah ditahan karena ada penyimpangan. Saat itu, muncullah tawaran pendanaan dari organisasi farmasi asing misterius. Sebagai imbalan, mereka minta akses untuk penelitian rahasia terhadap pasien-pasien kejiwaan dan yang tidak punya keluarga. Dokter Gina adalah pemimpin proyek itu. Awalnya hanya uji obat, tapi lama-lama, eksperimen transplantasi, penggalian otak, pembedahan tanpa bius. Lebih besar dari, kami biarkan itu semua terjadi, demi uang. Sampai akhirnya, beberapa pasien meninggal terlalu cepat. Keluarga curiga, wartawan mulai menyelidiki. Akhirnya,
Dokter Gina dihilangkan secara diam-diam oleh pihak rumah sakit, dosis morfin berlebihan, lalu dimasukkan ke ruang freezer tanpa penguburan layak. Tapi tidak ada yang tahu. Lebih besar dari, Gina tidak mati. Ia hanya koma selama 2 hari. Dan saat sadar, ia mengeretakkan lidahnya, tertawa seperti setan, lalu akhirnya mati perlahan di dalam lemari mayat. Tanpa dimaafkan, tanpa pengampunan, Dokter Ratmo menggandeng Dina menuju lantai 3, ruang operasi yang pernah ditutup. Lorong menuju ruang itu kini penuh tangan-tangan pucat keluar dari dinding, meraba-raba siapa saja yang lewat. Beberapa menarik baju Dina, sebagian menarik jari-jarinya dan menyisakan bekas luka seperti bekas tali pocong. Ruang operasi 3 tidak lagi seperti dulu. Meja operasi kini berubah menjadi altar darah. Dindingnya ditutupi tulisan Latin yang bersilang dengan aksara Jawa kuno. Lampu di atas meja sudah tidak menyala, tapi di atas meja itu ada tubuh Rini. Suster Rini sudah dibaringkan di sana. Matanya membelalak, mulutnya ditutup dengan kasa berdarah, dan kedua tangannya terikat dengan kabel infus yang membentuk ikatan kain kafan. Dari balik bayangan, muncul sesosok yang sudah tak asing. Dokter Gina. Kini ia bukan manusia, ia juga bukan pocong. Ia adalah wujud dendam paling murni. Wajahnya setengah tengkorak, rambutnya menjuntai seperti benang hitam licin, dan dari jarinya keluar darah beku yang menjuntai panjang seperti jarum infus. Lebih besar dari, terima kasih sudah membangunkan aku, Dina. Lebih besar dari, kini aku butuh satu saksi terakhir, agar dunia tahu betapa indahnya operasi jiwa itu. Dokter Gina menyuruh Dina duduk. Tanpa sadar, tubuh Dina seperti dipaksa oleh kekuatan tak kasat mata untuk mematuhi. Lebih besar dari, aku akan keluarkan sesuatu dari tubuhmu, Dina, bukan organ, tapi kewarasanmu. Seketika, seluruh ruangan berputar. Lampu-lampu menyala terang lalu padam lagi, dan dalam sekejap Dina sudah berada di dimensi lain. Sebuah kamar operasi raksasa tanpa ujung, dipenuhi pocong-pocong yang berdiri membentuk lingkaran, menatapnya. Mereka semua adalah korban Gina. Dan kini, mereka ingin penghakiman. Saat Gina mulai membedah ilusi tubuh Dina, suara keras menggema dari balik pintu besi ruang operasi. BRAAK. Pintu terbuka, dan sosok Andi Gunawan, pocong pertama yang meneror Dina, melayang masuk. Lebih besar dari, cukup Gina. Aku tidak butuh tubuhnya. Aku hanya ingin kau tahu, semua yang kau lakukan, meninggalkan bekas abadi. Tubuh-tubuh pocong lain mulai bergerak. Mereka mengitari Gina, bukan untuk melawan, tetapi untuk mengikat dirinya dengan tali kafan yang keluar dari tubuh mereka. Gina menjerit, berusaha memotong tali-tali itu, tapi setiap potongan justru tumbuh kembali, menjeratnya lebih erat. Lebih besar dari, kau akan menjadi bagian dari kami, Gina. Tak lagi dokter, tak lagi manusia, tapi sumber dendam. Saat Gina dibungkus total dan dilempar ke ruang pendingin, semua lampu rumah sakit padam. Tapi tidak dengan listriknya. Rumah sakit mulai hidup sendiri. Lift bergerak tanpa tombol ditekan. Sirine ruang UGD menyala sendiri. Di monitor-monitor kosong muncul tulisan. Lebih besar dari, pusat pembersihan dimulai. Pasien terakhir telah dipulihkan. Dina, dalam keadaan setengah sadar, berhasil menyeret tubuh Rini keluar dari ruang operasi, dibantu dokter Ratmo yang kini terlihat menua puluhan tahun dalam semalam. Matanya kosong, napasnya berat. Lebih besar dari, sekarang giliran rumah sakit yang menghukumku, katanya pelan. Tolong, jangan kembalilah, Dina. Keesokan hari, polisi dan petugas pemadam tiba pagi harinya. Mereka hanya menemukan satu orang selamat, Dina. Ruang operasi lantai 3 hilang. Seolah tidak pernah ada. Dina berusaha menunjukkan rekaman video dari kameranya, tapi file itu korup semua.
Satu-satunya file yang bisa dibuka hanyalah satu suara dari rekaman audio. Lebih besar dari keadilan kadang tidak datang dari manusia. Kadang datang dari mereka yang tidak pernah dikubur dengan tenang. Dina kini hidup di luar kota, bekerja di klinik kecil. Tapi setiap malam, pukul 2.13 tepat, ia menerima SMS kosong dari nomor tak dikenal. Nomor itu 0831XXX0313. Angka terakhir yang sama dengan ruang operasi yang hilang. Dan dari jendela kamarnya, kadang terlihat bayangan seseorang berdiri, terbungkus kafan. Tidak bergerak,